Pada waktu kelas 3, kalian telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, masih ingat nggak apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Oke, yang pertama, makhluk hidup itu adalah butuh makan. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bisa bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup itu dapat bergerak. Yang keempat, makhluk hidup itu dapat tumbuh menjadi besar gitu ya. Dan yang kelima, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang makhluk hidup dapat bergerak, tumbuh ataupun berkembang biak, itu pasti makhluk hidup tersebut butuh tenaga. Ya, jadi agar bisa bergerak, agar bisa tumbuh dan berkembang biak, maka makhluk hidup butuh tenaga. Nah, sekarang tenaganya itu didapat dari mana? Tenaga dari makhluk hidup itu didapat dari makanan. Nah, jadi makanan di dalam tubuh makhluk hidup itu akan diubah menjadi tenaga, atau kadang-kadang orang menyebutnya energi, gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana makanan bisa diubah menjadi tenaga? Nah, proses perubahan makanan menjadi tenaga itulah yang terjadi pada saat kita bernafas. Jadi, bernafas itu fungsinya adalah mengubah makanan yang dikonsumsi makhluk hidup untuk berubah menjadi tenaga atau energi. Ya. Jadi, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak butuh tenaga atau energi. Nah, energi dari mana? Energi itu didapat dari makanan dan proses bernafas. Ya. Jadi, makanan dan proses bernafas itu menyediakan energi atau menghasilkan tenaga bagi makhluk hidup. Gitu ya. Dan tenaga inilah yang digunakan makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, dalam hal ini kita hanya bicara masalah makanan pada hewan. Bicara masalah makanan, maksudnya kan tumbuhan itu kan bisa yang namanya melakukan proses fotosintesis. Gitu ya. Ingat kan, fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan ya. Jadi makanan itu dibuat tumbuhan ya untuk tumbuhan sendiri. Nah, karena tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, makanya tumbuhan itu tidak akan memakan makhluk hidup yang lain. Kenapa? Karena tumbuhannya itu ya udah bisa buat makanan sendiri. Ngapain dia makan makhluk hidup yang lain? Ya. Beda halnya dengan hewan. Hewan itu dalam tubuhnya tidak bisa melakukan fotosintesis, berarti hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, tapi kan makhluk hidup itu harus makan gitu ya, supaya dapat tenaga. Nah, karena tidak bisa menyediakan makanan sendiri, maka makhluk hidup, hewan terutama ini ya, itu akan memakan makhluk hidup yang lain. Ya. Nah, makhluk hidup yang dimakan oleh hewan itu bisa berupa tumbuhan, bisa juga berupa hewan. Jadi hewan bisa memakan tumbuhan atau bisa juga hewan memakan hewan lainnya, gitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan apa aja? Ya, ada bagian pokoknya, ada akar, ada batang, terus ada daun, gitu ya. Ini bagian pokoknya, tapi ada juga bagian selain bagian pokok, yang merupakan yaitu bagian yang hasil perubahan dari bagian pokok. Itu apa aja? Ada bunga, kemudian ada biji dan buah, gitu ya. Nah, sekarang bagian-bagian apakah yang akan dimakan hewan? Ya. Nah, ternyata hampir semua bagian dari tumbuhan itu dapat dijadikan sumber makanan oleh hewan. Ya.
Tetapi di antara bagian tersebut ada yang jarang dimakan, yaitu akar ya. Jadi akar ini jarang dimakan oleh hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Jadi yang sering dimakan itu daun, batang, bunga, biji, dan buah. Di antara batang, daun, bunga, biji, dan buah, itu yang paling banyak dimakan tumbuhan adalah bagian daunnya. Nah, contohnya adalah jerapah. Nah, jerapah kita tahu kan dia tubuhnya tinggi, maka kalau dia memakan tumbuhan, makanan yang paling mudah dijangkau atau bagian tumbuhan yang paling mudah dijangkau adalah bagian daun. Ya. Nah, selain jerapah, ada juga kerbau, lalu ada juga kelinci atau kambing. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya hewan-hewan yang memakan tumbuhan, di mana bagian tumbuhan yang dimakan adalah daun. Itu kayak ulat, ulat juga memakan daun, gitu ya. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang lainnya kan bisa juga batang. Ya, jadi bagian batang dari tumbuhan dimakan oleh hewan. Nah, contohnya adalah panda. Itu biasanya memakan batang dari bambu, terutama bambu yang muda, gitu ya. Nah, kemudian ini contoh burung yang memakan buah. Ya, jadi bagian tumbuhan yang dimakan itu buah. Dan ini adalah hewan yang memakan bagian biji dari tanaman. Ini dalam hal ini burung pipit memakan biji dari padi atau jagung. Nah, itulah beberapa bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan oleh hewan. Jadi hampir semua bagian tumbuhan itu bisa menjadi makanan bagi hewan, ya, kecuali akarnya. Kemudian makhluk hidup kan juga bisa, dalam hal ini makhluk hidup hewan bisa juga memakan hewan yang lainnya. Nah, biasanya hewan yang kuat akan memangsa atau memakan hewan yang lemah. Ya, jadi hewan yang kuat akan memakan hewan yang lemah. Tapi belum tentu hewan yang besar akan memakan hewan yang kecil ya. Karena bisa aja hewan yang besar atau bertubuh besar bisa menjadi makanan dari hewan yang badannya atau tubuhnya lebih kecil. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Zebra dimakan oleh singa. Tubuh zebra itu lebih besar dibandingkan singa. Tetapi si singa lebih kuat dibandingkan zebra, makanya zebra akan dimakan atau dimangsa oleh singa. Nah, itulah jenis-jenis makanan yang bisa dimakan oleh hewan agar dia dapat hidup.